Hey, sini mampir dulu. Ya, balik lagi di The Satyas Podcast. Dan kali ini gue ngundang salah satu narasumber, seorang announcer dari Sulawesi Tengah, Kota Palu ya. Seorang announcer, seorang voice over, MC, Zakia Ramayani. Halo semuanya, Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Aduh, gila nih. Ini tuh salah satu temen di podcast masterclass-nya Deddy Corbuzier. Ini salah satu orang yang cukup aktif dan senior nih kayaknya nih. Gue jadi agak sedikit nervous. Senior ya ampun. Aduh. Gimana sekarang aktivitas? Sekarang lagi ini ya, lagi sibuk tapping podcast. Oh, podcast ini ya, lagi rajin ya. Apa ya? Kan saya mau balik nih ke kampung suami istilahnya. Jadi tiap hari tuh kita syuting podcast, dikumpul tuh untuk persiapan berapa bulan ke depan. Kayak gitu. Gila. Ini podcastnya isinya tentang Palu semua ya? Ya kan orang Palu ya. Gimana sih? Kalau aku di Jakarta tuh di mana? Aduh, isinya pasti macam-macam ya. Kenapa sih pengen ngangkat daerah gitu? Kalau yang ini ya, atau yang podcast, karena podcast yang ini saya tuh kerjasama memang dengan akun publik, namanya Soal Palu. Jadi kita bahasnya tentang Palu yang sekarang. Karena dulu kan Kia kan cuma podcastnya audio kan. Iya. Oh, dari dulu juga udah podcast ya? Iya, tapi masih audio, masih di Spotify, pakai Anchor lah. Kayak gitu. Cuman itu kan dulu karena kangen sama siaran aja. Karena kan di kampung suami tidak siaran. Jadi apa ya? Untuk menyalurkan bakat yang sudah lama terpendam. Bukan juga sih, karena memang sudah dulu kan udah 10 tahunan. Saya siaran dari 2007. Wah, saya 2007. Iya. SMA? SMA. Wow. Siaran. Gila. Nih, yang aku mau tanyain di sini tuh, kan siaran tuh ya. Sebenarnya kalau siaran itu ada teknik-tekniknya nggak sih sebenarnya? Nah, kalau di tempatku, karena kita di daerah, jadi kita cuman diajarin, kita ngelihat senior aja siaran kayak gitu, tidak ada teori khususnya sebenarnya. Kalau di tempatku, tapi semakin kesini kan saya makin belajar, apalagi kalau teman-teman bisa nonton YouTube-nya DJ Ari, dia juga punya DJ Ari School, itu memang sekolah untuk penyiaran, dari presenter TV, MC, semuanya di situ. Dan ada teknik-teknik ternyata di sana. Dan bersyukurnya kan sekarang udah lebih enak sih. Jadi nama tekniknya ada. Kayak kita ngomong di intro atau di outro lagu, bawa chart bagaimana. Ya kayak gitulah, ada nama teknik-tekniknya. Tapi kalau di tempatnya Kia sih sebenarnya tidak ada. Otodidak sih istilahnya. Kita ngeliat aja senior kayak gimana, ya kita ngikutin. Kayak gitu. Oh, jadi awalnya otodidak ya? Iya, otodidak. Karena suka dengar radio kan. Saya dengar radio dari 2004 ya. Suka banget dengar radio. Ya namanya anak zaman dulu kan, kalau dengar radio itu kayak gimana ya? Kayak gaul. Gaul sekali. Apalagi kalau udah kenalan sama penyiarnya, terus deket sama penyiarnya, udah kayak selebriti kan daerah. Oh, di sana. Kalau sekarang masih nggak? Masih kayak gitu nggak sih animonya? Kayaknya beda ya. Agak beda ya sekarang. Beda banget sih. Dulu kalau aku siaran sampai ada yang datang bawain makanan, banyak banget bawain hadiah. Sekarang nggak ada. Apa saya udah tua kali ya? Nggak ada yang ngasih aku hadiah. Ya Allah. Tapi emang dulu ya euforianya kayak gitu. Kalau ketemu kita kayak artis banget gitu kan. Karena di daerah kan jauh. Istilahnya radio tempatnya mereka gitu. Mereka curhat. Event-event kan semua di radio. Jadi kayak memang saya selebritinya gitu. Tapi sekarang karena udah ada Instagram juga, ya beda lah ya. Mungkin lebih terkenal selebgram daripada penyiar radio. Ya. Tapi sekarang radio masih digandrungi nggak sih sama anak muda zaman sekarang, sama anak milenial gitu? Gini, kan aku tuh sempat off siaran kan dari 2000. Aku nikah, aku lahiran itu 2017. Aku udah off. Aku baru siaran lagi 3 bulan belakangan ini.
Ya, Oke. karena mungkin kalau teman-temanku yang dulu dengerin saya siaran dari zaman dulu, jadi pas saya siaran lagi tuh euforianya ada lagi. Tapi saya tidak tahu kalau mereka yang baru nih, yang baru terjun. Kecuali memang kalau dia selebgram kali ya, dia Iya. punya banyak followers, tapi pas siaran dia pasti dapat euforia. Tapi kalau misalnya dia ini bukan orang yang terkenal gitu ya, tiba-tiba siaran, ya mungkin orang akan bilang siapa ya tuh penyiar baru ya, pasti kayak gitu sekarang. Cek IG-nya dong, oh followersnya dikit kayak gitu. Kayaknya kecuali suaranya bagus ya. Kalau suaranya bagus dan enak, ya mau terkenal nggak terkenal pasti orang akan dengerin sih. Kayak gitu sih sekarang. Kalau dulu kan biasanya kan kalau radio kan nggak ada visualnya ya. Benar. Kalau dulu tuh ada greget gimana gitu. Kalau misalkan denger radio, yang ngedengarnya tuh kita ngehayalin muka penyiarnya kayak gimana sih. Gitu kan. Iya itu bener banget. Kayak suaranya tuh bagus banget pas ini pasti ganteng banget. Udah muncul tuh figur yang kita bayang-bayangin. Makanya sampai kalau mau ketemuan sama penyiarnya misalnya ada meet and greet gitu, itu udah deg-degan. Ternyata tidak sesuai. Asik. Tapi waktu kalau Kia jadi penyiar malah Kia selalu bilang gini kalau sama pendengar, Kia nggak mau bagus-bagusin, istilahnya ya dibilang yang apa adanya tuh yang jelek-jelekin, malah biar mereka ekspektasinya nggak terlalu tinggi. Nah, kenapa nih? Unik nih yang dijelek-jelekin gimana maksudnya? Karena Kia kan pernah jadi pendengar radio kan. Iya. Udah ngebayangin nih orang ganteng banget misalnya gitu kan, cakep banget tuh, pintar banget. Jadi saat Kia siaran dan ada yang mau ketemu, misalnya, mau jalan-jalan ke radio dong, kayak pengen ngasih ini gitu ya. Mereka kayak udah bilang, jangan berharap yang berlebih ya. Kayak pasti bilang gitu jelek. Kayak udah bilang kita gitu, supaya ekspektasinya nggak tinggi-tinggi banget. Jadi kan takutnya mereka expect-nya gede ya. Gitu. Jadi nanti kecewa ketemunya. Tapi malah ada yang gitu marah dia. Pas ketemu, ya katanya jelek, dia marah loh, dia kecewa ya. Ada ya orang yang ketemu sama mungkin lebih bagus dari ekspektasinya, dia malah marah ya. Ada yang marah gitu. Tapi dulu sama fans radio gitu, ada yang ini gak sih, yang apa sih namanya, ngasih hal-hal yang paling mengesankan gitu? Ada yang masih ingat gak? Kalau Kia ya, ada yang datang, ya lumayan orang berada lah istilahnya. Sombong banget sih, orangnya agak sombong sih. Tapi dia datang, terus dia bilang, aku mau traktir makan di rumah makan, terserah milih yang mana. Aku takutnya sih aku diculik atau gimana sih, dibawa lari. Ya udah deh, yang penting tahu namanya, terus yang di radio tahu orangnya kan. Aku pamit nih, karena aku orangnya nggak mau bikin kecewa istilahnya. Takutnya dia ngomong di luar nanti nggak enak kan, ngomong yang macam-macam. Aku ikutin aja tuh dia bawa kemana tuh. Alhamdulillah nggak kemana-mana juga sih, cuma ke rumah makan yang ya yang luar biasa mewah lah. Oh, sempet jalan ya? Langsung jalan makan gitu, ngajakin makan, langsung ditembak coba. Oh, nembak. Itu langsung gimana ya? Ya Allah. Aduh. Lanjut. Itu jadinya kayak langsung, kita kan baru ketemu baru sekali gitu ya. Mungkin dia merasa deket karena sering dengar aku siaran atau sering dia request. Memang kan aku memang selalu bawa acara program request. Tuh dia udah merasa deket, dia merasa cocok, dan akunya nggak deket, akunya nggak cocok. Mana dong? Tapi sempet gak ada salah satu itu fans yang jadian gitu? Pernah gak sih? Atau suami mungkin dari pendengar? Alhamdulillah tidak. Oh enggak ya, bukan ya? Alhamdulillah tidak. Tapi aku pernah pacaran sama penyiar dulu, masih zaman jadi pendengar. Yeah. Aku yang pacaran sama penyiar. Itu. Tapi itu nggak enak banget kan? Nggak enak banget sebenarnya pacaran sama penyiar. Karena penyiar itu kita nggak bisa bilang dia itu milik kita. Misalnya kalau saya punya pacar tuh, pas dia lagi siaran, ya dia milik pendengarnya ya. Kita nggak boleh memutuskan apa ya. Kan penyiar itu cuma bermain theater of mind-nya, dan pendengarnya itu beruntung banget sih. Kita kalau penyiar beruntung banget punya pendengar setia. Tiba-tiba kalau ada ceweknya itu pasti akan turun kan.
rate-nya kan turun. Iya. Jadi ya udah, kalau sementara dia siaran dia milik pendengarnya, kita nggak bisa gangguin dunianya. Jadi agak jealous juga ya. Heeh. Gitu sih. Jadi aduh, dia disayung-sayungin sama orang, ya kita terima dong, karena pasti Iya. banyak yang fans. Orang dateng foto-foto misalnya, ngajak kemana gitu, ngasih hadiah, kita nggak bisa marah. Itu dulu kan waktu saya masih jadi pendengar, ya pernah pacaran sama seorang penyiar, ternyata kayak gini. Jadi waktu aku jadi penyiar, aku udah bilangin tuh, udah diwanti-wanti, jangan marah-marah nanti, apalagi kalau kita siaran, kita kan punya partner nih, partner siaran tandem gitu, yang kalau di aku kita kayak romantis gitu loh, saling ngerayu seperti orang pacaran tapi bukan pacaran. Di set gitu loh, dibuat gimmick supaya pendengarnya juga terbawa. Tapi udah dibilang memang ke pasangan jangan sampai cemburu, karena memang kita cuman di saat siaran aja kayak gitu. Baginya kan enggak. Oh, jadi di setnya emang kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong theater of mind, ini aku yang pertama kali denger tuh dulu. Dulu juga aku sempat kerja di radio sih sebenarnya, tapi bukan penyiar. Okay. Jadi marketingnya. Wih, marketing itu iklan. jago loh. Dia Cuman paham. Saya kan juga marketing radio. Oh gitu. Tapi aku cuman tahan seminggu udah keluar. Kenapa? Soalnya aku pusing dulu sih itu waktu pertama sebelum dapat kerjaan, waktu aku masih kuliah sambilan lah. Gitu seminggu tandem udah cabut. Nggak kuat. Capek ya. Capek waktu pertama belum kenal marketing. Ini ngomong theater of mind nih dulu. Aku sempat bertanya-tanya sebenarnya. Theater of mind tuh kayak gimana sih dari penyiar itu? Itu masing-masing orang ya. Nah kalau di kita, kenapa audio itu harus bagus banget? Kan misalnya alat-alat radio harus bagus banget supaya audionya si penyiarnya juga keluarnya enak. Terus kita juga buat suara kita jadi enak banget didengar. Misalnya, dan disesuaikan dengan tema, misalnya kayak gini, kita lagi bahas tentang asmara. Ya, cocoknya kalau asmara itu lebih ke cewek, karena katanya kayak gitu, risetnya mereka suka dengerin kalau cewek yang ngomong. Terus cara ngomongnya juga dibuat manja-manja gitu. Kayak misalnya cinta itu membuat aku, itu jadi orang dibuat ke suasana itu loh. Iya. Ngerti nggak sih? Iya. Kalau lagi cinta. Jadi di Theater of Mind-nya, si cewek ini dibuat suaranya agak manja-manja centil. Jadi yang terdengarnya, yang mendengar itu jadi kayak gemes gitu loh. Kayak merasa terhanyut gitu. Kalau lagi bawa tema misalnya yang serem-serem, ya kita buat suasananya jadi serem kan. Oh, jadi kayak gitu yang dimaksudnya. Podcast horor kan kayak gitu kan. Kan podcast di audio kan kayak gitu. Iya. Sekarang. Oh, buat gitu. Theater of Mind-nya gitu. Kita main di suara. Kalau kita lagi pengen buat ceria banget karena temanya lagi happy, ya kita harus suaranya harus emosi harus dapet supaya orang yang nangkep di pikirannya, oh ini orang lagi happy banget nih, lagi senang banget, ya pasti ramah banget. Padahal kan belum tentu. Cuma kita bermain di suara. Suara itu menggambarkan yang akan kita sampaikan. Oh, itu berarti yang dimaksudnya Theater of Mind tuh ya. Theater of Mind yang penyiar. Nah, sepanjang siaran nih, awal-awalnya waktu pertama kali pengen jadi penyiar itu, jadi announcer gitu, awalnya apa sih yang ngegerakinnya? Emang karena hobi ngomong apa gimana? Nggak ada, saya nggak berniat jadi penyiar. Oh, nggak niat ya? Nggak niat malah, karena pertama ya, saya tuh merasa suaraku jelek, jujur. Karena dari SD itu kayak dapet apa ya, ledekan itu, kok suara cewek aneh ya. Di kelasku itu suaranya kan cewek-cewek pada imut-imut, kecil-kecil. Kok suaraku aneh sendiri ya, kayak orang sakit flu tapi nggak selesai. Itu minder banget sih sama suara. Nah, jadi makanya cuma suka dengerin radio aja, tapi nggak pernah berniat mau jadi penyiar. Cuman saat itu teman aku, sahabat aku tuh sahabat aku SMP, tapi kita udah SMA nih. Jadi udah lama banget kan sahabatan dari SMP. Dia itu pengen banget jadi penyiar radio, karena ada penyiar radio yang dulu kita sukai banget, dia pindah ke radio lain, dia siaran di situ. Itu cidahannya banget. Kayak idolanya banget gitu loh. Iya. Kebetulan radio itu Kak lowongan
lowongan untuk penyiar. Temanku tuh mau daftar biar deket sama idolanya, ngerti nggak? Oh. Jadi aku disuruh nganterin dia karena dia malu untuk daftar sendiri. Gitu ceritanya. Jadi kita bertiga sebenarnya. Jadi aku ngajakin temanku namanya Naya, terus temanku yang satu namanya Ipin. Ini nih yang pengen banget jadi penyiar. Udah kita bertiga ke radio itu masih radio komunitas sih, bukan radio yang besar, tapi radio komunitas. Sampai ke situ bertemu sama pimpinannya itu Kak Farid kalau nggak salah, terus ada Kak Bondan. Kak Bondan ini manajer stasiun radio lain. Lagi nongkrong di depan situ. Terus namanya anak sekolah nih, anak SMA kelas 2, nggak tahu ya cara melamar kerja tuh gimana ya. Udah, aku orangnya kan pede aja tuh. Makanya aku dipanggil karena aku orangnya tuh terlalu pede, ngomong-ngomong aja. Jadi aku malu, dia nggak mau ngomong. Jadi aku yang datang, misi Pak di sini radio katanya ada lowongan untuk penyiar. Pas mereka jauh, karena anak SMA kan. Udah ya, jadi yang mereka tanya, yang mau jadi penyiar siapa? Aku tunjuk, ini temen aku. Nah ada si namanya Kak Bondan ini yang badan itu besar banget, suaranya tuh ngebas banget. Dia bilang kayak gini, ih tapi suara kamu yang bagus. Dia bilang gitu. Suara kamu bagus. Saya bilang saya nggak mau jadi penyiar, tapi temanku yang mau daftar siaran. Langsung dia bilang kayak gini, padahal dia bukan orang radio situ ya, dia kan cuma temannya di pimpinan radio situ. Dia cuma bilang kayak gini, kalau teman kamu mau siaran, kamu harus juga daftar. Teman kamu nggak diterima kalau kamu nggak daftar. Dia bilang kayak gitu. Ngancem. Dia udah ngancem kayak gitu. Temanku udah menjerit dong. Ayo lagi ya. Dia juga takut sendirian kan. Kenapa saya terjebak dalam situasi ini kan? Iya. Belum ngomong ke orang tua, langsung aja daftar. Ya udah demi teman ya udah. Ya udah daftar. Langsung diterima dong. Langsung diterima ya? Ada tes. Langsung diterima. Padahal waktu itu nggak punya basic siaran ya? Nggak ada. Basicnya cuman ya suka dengerin radio selama 3 tahun itu basic yang aku punya. Sama terlalu pede ngomong sama orang. Karena memang ternyata dia memang udah suka banget nih sama suaraku. Dia bilang suara kamu tuh voice genic. Aku belum paham tuh suara voice genic itu apa. Dan ternyata sekarang udah itu voice genic itu kayak gimana sih maksudnya? Suara yang memang enak banget kalau didengar. Ngerti nggak? Kalau dia tuh ngomong pasti ini penyiar lah. Dia tuh pasti penyiar. Atau kok enak banget ya dia tuh ngomong kayak gitu. Saya mana paham yang kayak gitu kan. Namanya anak sekolah yang merasa suara aku kan ini paling jelek karena suara kayak gini, yang serak-serak kayak gini cepet banget hilang. Kalau kita teriak dikit, ngambek-ngambek satu malam itu udah hilang besoknya. Kan serak kan? Iya. Cepet banget hilang. Nah itu malah ternyata dia cari nyari yang suaranya kayak gitu. Ternyata di radionya dia memang suaranya gila-gila sih, suara pendengarnya tuh aneh-aneh banget. Ada yang kayak suara Vino Sebastian, ada yang kayak gitu. Pokoknya unik-unik semua dia ngumpulin jadi satu di radionya sih itu. Nah aku kan masuk radio komunitas. Aku baru siaran sekali, kan dia training, dicontohin lah. Kan kalau penyiar baru nggak boleh siaran sendiri, dia harus duet, tandem istilahnya. Dia cuman iya dulu, iyain aja sambil ngelihat mixer kayak gimana, tombolnya segala macam. Kan orang juga nggak lihat, kan cuma audio doang. Ditanya dia cuma jawab. Nah dari situ belajar, oh ternyata kayak gini ya kalau siaran. Cara kalau terima penelpon apa yang ditekanin kayak gitu-gitu sih, lebih ke teknisnya segala macam. Baru satu kali siaran si yang temannya bosku ini, dia suka banget memang sama suaraku dan dia pengen aku siaran di radionya. Itu memang udah dia niatin, katanya memang udah lama banget dia pengen dengar suara kayak gini, pengen ada penyiarnya suara kayak gini, tapi belum dapet. Aku ya nggak mau kan, kita baru satu kali siaran udah dipindahin ke radio yang lain lagi, dipisahin sama si temen. Yang tadinya mau modus. Temanku ini, dan temanku alhamdulillah dia dapet duet sama idolanya. Aduh. Tahu nggak? Dia tuh siaran, dia temanku punya asma. Saking tegangnya dia tuh asma loh saat siaran. Oh asma? Asmanya. Sempet ya siaran asma? Sama idola. Dia udah 3 tahun. 3 tahun nih suka sama nih cowok. Terus dia siaran bareng sama dia gimana loh. Perasaannya itu udah nggak tahu tuh, berdua aja di
ruangan kan, terus sambil ngomong 3 jam, mana nggak asma tuh orang, asma. Satu Tapi bulan aja dia siaran udah off. off Aku langsung. yang off. Hmm. Akunya yang jadi korban di situ terus sampai setahun. Sama dia. Temen aku nih, ya itu awalnya. Jadi awalnya kejebak ya? Rosok, kejebak. Dan banyak yang kayak gitu. Saya tanya teman-teman lain, banyak yang kayak gitu. Ya memang nggak pernah niat kan mau jadi penyiar, malah dia yang diterima. Nggak tahu ya, memang jalannya kayak gitu kali ya. Iya jalannya mungkin itu. Nah, waktu pertama kali siaran tuh gimana tuh rasanya? Deg-degan pasti kan? Apa enggak biasa aja? Deg-degan lah. Takut ngomong lah. Lihat mic-nya tuh kayak lihat senjata. ini mic, aduh, ini mic-nya itu kan memang yang paling nakutin adalah mic ya. Iya. Apalagi kalau tiba-tiba tombolnya udah nyala tuh, itu udah takut banget. Gak tahu mau ngomong apa. Tapi karena memang saat awal siaran harus dipasangin sama yang udah senior, jadi kita udah lebih tenang. Asal seniornya baik. Ada juga tuh senior yang agak tengil-tengil gitu kan. Malah kita diperosokin makin jauh. Kayaknya pernah dapet yang kayak gitu sih. Ada banget yang kayak gitu. Itu nggak enak banget. Jadi beruntung banget kalau dapat pasangan atau senior yang baik banget yang mau ngebimbing. Tapi memang ada yang merasa dia tersaingi gitu loh. Kayak pernah di posisi itu. Kalau dapat yang baik, alhamdulillah. Karena kan kayak udah 3 radio kan. Jadi awal setahun di radio komunitas, terus pindah ke radio yang memang si Kabondan yang memang udah niat banget. Aku pindah ke radionya, akhirnya aku pindah juga ke radionya. Kejebak juga sih karena nggak pernah niat tapi terjebak di radionya lagi. Itu hampir 4 tahunan, 3 tahun di sana. Ke radio yang ini 5 tahunan. 8 tahun ya? Tambah sekarang yang 8 tahun. 8 tahun ya. Konsisten iya, ya. dari 2012. 2012 sampai sekarang 8 tahun deh. Tua banget aku ya Allah. Aku tua banget ya? Enggak lah. 8 tahun tapi kan dari SMA ngitungnya. SMA. SMA. Jadi masih muda lah ya. Iyalah. Maksa. Nanti sebut tua nanti udahan nanti. Kalau disebut tua udahan zoomnya nih. Enggak, aku tahu diri. Aku malah lebih senang dibilang tua sebenarnya. Kalau dibilang muda, aduh nggak mungkin. Pasti ada maunya tuh. Banget udah tua. Nah kalau dari itu sebenarnya jenjang karirnya ya dari awal penyiar radio itu larinya biasanya kan suka isi event kan biasanya ya. Iya, Isi MC. event, MC MC. dulu kan. Dan waktu itu MC tuh dia carinya memang dari event radionya awalnya apa gimana? Apa orang nawarin ke Kia dulu? Kalau apa ya? Kalau di radio di sini itu radio ada event organizer-nya juga. Oh ada. Jadi kayak satu paket gitu loh. Mereka buat event dan otomatis penyiarnya yang dipakai. Tapi penyiar yang terbaik istilahnya di radio itu. Kita kalau nggak menonjol, nggak punya karakter yang nggak dipakai juga. Bayangin aja kalau 10 penyiar yang MC kan cuma 1-2 aja. Nggak mungkin 10 yang MC kan. Kita benar-benar harus apa ya? Bukan juga bersaing tapi menonjolkan kalau kita punya karakter nih. Kayak gitu. Dia tuh kan dulunya karena di SMA pengurus OSIS juga. Pengurus OSIS juga buat kegiatan yang MC juga di situ sih. Udah terbiasa dari sekolah juga nge-MC event kayak festival band, lomba-lomba saat sekolah. Jadi udah terbiasa di situ. Tapi pas kalau mau mewakili radio itu kan bebannya berat banget. Kalau kita salah, otomatis yang kena dampaknya radio dan penyiar lainnya kan. Kita jelek perform. Jadi kayak memang benar-benar matengin dulu di event-event kecil, misalnya kayak pesta ulang tahun siapa gitu, yang ulang tahun keponakannya siapa, yang kecil-kecil dulu tuh. Kalau udah mulai, kayaknya udah mulai nyaman, udah mulai bisa ngontrol emosi, udah nggak terlalu gugup banget. Orang-orang ternyata juga responnya bagus, udah ditawari lagi untuk MC di tempat-tempat yang lain, nah kayak baru coba tuh nawarin diri sendiri. Di radio pede-pede aja. Karena kalau nunggu nggak akan dipakai, Pak. Oh, nggak akan dipakai. Kita harus nunjukin ada event nggak. Aku orangnya kayak gitu kan. Ada event nggak, tapi benar-benar kalau udah siap. Aku bilang kalau memang butuh hubungin aku aja.
namanya marketing kayaknya ya. Kayaknya jiwaku tuh marketing sebenarnya. Oh, marketing. Di mana ada peluang di situ aku ada. Oh, iya. Karena kalau nunggu peluang kan sulit tuh. Sulit banget. Kita harus ngejar. Itu bedanya ya. Kalau aku tuh sebenarnya lagi pengen tahu ya, kalau misalkan jadi MC itu harus kayak gimana sih sebenarnya? MC apa dulu nih? Kan MC beda. banyak ya. Tiap Ada event, ada wedding kan ya. Terus apalagi sih Ada bedanya? yang formal, semi formal. Bedanya dia formal, semi formal, sama yang unformal. Unformal kayak festival. Kalau formal seminar gitu kan, workshop. Nah, coba yang formal dulu deh. Ya. Yang formal gimana tuh? Kalau formal itu lebih enak karena kita bisa baca. Kayak wedding kan, kita bisa baca tuh, kita bisa bawa. Ciri-cirinya formal itu ya ada susunan acaranya ya. Pasti kita akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari ini, yang ketiga kayak paling ucapan-ucapan kayak gitu, pembacaan doa, penutup. Itu lebih gampang sih wedding karena kita bisa baca, kita bisa bawa contekan, dan lebih gampang sih. Itu gampang banget. Jadi kalau teman-teman mau belajar nge-MC misalnya, formal aja dulu kalau saya. Asal orangnya nggak pecicilan ya. Jadi jangan pecicilan ya kalau formal ya. Kalau formal kan kalau segini itu nggak ya dilihatnya. Nanti orang ini kenapa nih orang? Kan pasti itu acara, kalau bukan acara kampus, kalau sekia dulu sekolah, acara sekolah, OSIS, kayak gitu, acara dosen. Kayak itu terbiasa di kampus juga jadi MC workshop, seminar dosen-dosen. Jadi terbiasa dari itu juga, karena kan kayak ikut pengurus BEM juga, kayak gitu. Memang orangnya terlalu aktif ya, di mana-mana mau masuk aja gitu. Oh, basicnya memang orang aktif ya. Gak bisa diam akunya ya. Penasaran, sebenarnya penasaran. Mereka tuh ngapain di situ ya? Rasanya kayak gimana kalau jadi pengurus BEM kayak gitu, pengurus himpunan. Penasaran aja. Oh, kayak gini ya rasanya. Oh, kayak gini. Kayak gitu aja sih. Dari rasa penasaran. Ya, itu dari formal ya. Dari formal gampang, tinggal baca, asal memang bisa jaga attitude, lebih tenang aja, tinggal baca, berwibawa gitu, tinggal baca doang. Dan itu gampang banget, dan itu paling MC yang paling singkat ya. Kalau dia wedding singkat banget kan, cuma satu jaman, kecuali seminar itu bisa 2 jam 3 jaman. Nah kalau udah mau semi formal nih, biasa ada workshop itu agak lebih semi formal karena dia ada pembukaan dulu, sambutannya dulu. Setelah orang-orang pentingnya ini udah selesai, masuklah di workshop. Mereka lagi ngapain gitu ya. Itu udah bisa jalan-jalan tuh MC-nya, udah bisa improvisasi. Kalau kita itu semi formal atau ke unformal, dia udah bisa ngimprov. Susahnya nggak boleh bawa teks dong kalau ngimprov. Say hi, itu yang paling susah memang. Yang susah. Kayak festival segala macam, mereka nggak boleh bawa teks dong. Itu yang paling sulit. Kita harus punya banyak kosakata, banyak pembendaharaan kata. Kita udah tulis kita mau bahas apa nanti ya saat lagi gini. Kalau lagi workshop, kita tanyain tuh pesertanya, lagi mau buat apa? Kita harus tanya-tanyain biar hidup kan acaranya. Kalau lagi semi formal kayak gitu. Tapi kalau acara festival misalnya kayak lomba band, dance competition, itu yang kita improvnya yang harus tanyain penonton, tanyain peserta lomba, tanyain jurinya. Kita harus nggak boleh diem kalau nge-MC saat disuruh tiba-tiba hening aja 30 detik itu MC-nya gagal. Nah itu tuh sulit tuh ya. Itu sulit. Makanya kalau acara yang nggak formal mesti 2 orang sih. 2 orang? Mesti ngisi karena pasti satunya blank kan. Tiba-tiba pasti mau bahas apa. Yang satunya itu langsung bisa nolong, saling nolong istilahnya, saling ngisi. Dia mungkin dapat ada ide nih, ada penonton yang unik tuh yang kita bahas, atau ada ini nih yang lagi kita bahas nih, ada pemain bandnya yang lagi unik juga rambutnya atau bajunya, kayaknya bisa jadi pembahasan. Itu tuh harus saling nyari bahan di saat itu juga, nyari bahan secara otomatis supaya nggak kosong aja. Itu yang paling sulit sih. Kalau nyiasatinya sendiri gimana tuh? Sering-sering lah nge-MC. Oh itu ya, terus jam terbang dulu berarti kan ya?
Iya, Heeh. makanya tadi kayak bilang acara kecil dulu dari keluarga, temen. Acara Hmm. ulang tahun tuh kan itu kan gak formal tuh ya. Hmm. Salah sih nggak masalah kan, cuman keluarga deket aja. Ya Hmm. malu-malu di situ-situ aja sih. Jadi lucu-lucuan aja. Apalagi kalau Hmm. acara sekolah, acara kelas. Kalau udah mulai nyaman di situ dan udah ngerasain oh kayak gini dan udah ada pengalaman, oh kayaknya nanti bahasnya kayak gini aja ya. Mulai tuh coba yang lebih apa ke yang lebih besar lagi, Hmm. karena kita nggak akan bilang langsung bagus. Kayak pernah ya, Hmm. kan di radio kayak buat training gitu, kayak buat kelas MC sama presenter sama announcer. Hmm. Kayak latih selama 1-2 bulan. Bagus teori, dipraktekin, mungkin dari depannya Kia bagus, tapi pas lihat orang begitu banyak dia tuh nggak bisa ngomong. Nah itu tuh. Iya kan? Heeh. Berarti memang dia harus butuh jam terbang. Dia harus biasa ngelihat orang yang begitu banyak, Hmm. suara yang begitu ribut, Hmm. suasananya di panggung dia harus rasain, Hmm. baru dia bisa. Intinya coba dulu. Kan biasanya orang nanti kayak gini nih, nanti pasti aku nggak bisa ngomong. Hmm. Kan dia tuh terlalu mikir ke depannya, padahal belum tentu seperti itu hasilnya. Hmm. Nah kan Coba kalau dulu. MC kan sebetulnya pusat perhatian kan, dia yang nyawa dari acaranya kan sebenarnya kan. Nah, Bener. itu sulit sih. Kemarin ada teman saya, salah satu teman saya nih. Dia disuruh MC, langsung MC gede, acara kantor tapi Oh, gede gitu. oke. Eh, Banyak eh, pesertanya ya. Langsung, banyak pesertanya ya satu kantor itu kan lumayan, ada sekitar 600 orang, 600 Wow. orang gitu. Dia MC belum pernah, nggak ada basic MC, belum pernah MC. Astaga, Terus keren banget. dengerin radio suka gitu. Mm-mm. Cuma belum pernah Cerewet berarti MC. orangnya ya. Gimana? Orangnya cerewet mungkin ya. Jadi dia Cerewet kayaknya bisa nih. kalau offline. Kalau di panggung udah dia diem, dia. Oke. Dia nggak bisa ngomong tuh. Kalau udah di luar, nggak punya pembedahan kata. Kalau lagi suruh bercanda sih asik emang. Nah setelah gitu kan dia suruh MC. MC kan dia mati gaya tuh, udah di atas panggung mati gaya tuh. Nah dan akhirnya udah setelah MC satu kali dia kapok. Trauma, jadi seolah trauma sekarang. Dia nggak berani MC lagi tuh. Kasihan dong. Kasihan bener, serius. Mentalnya terpukul. Mungkin teman-teman kantornya tuh ngeledekin kali ya. Jadi dia udah nggak mau kan. Kia pernah di posisi itu loh. Pernah ya? Pernah banget. Tapi itu SD. Tapi SD. itu bener nyakitin banget, tau nggak? Itu SD tuh nyakitin. Hmm. Kenapa saya merasa suaraku jelek? Karena di saat itu aku dibilang, kayak suara kamu tuh jelek banget. Itu teman-teman SD aku ngatain kayak gitu. Hmm. Kan aku kan dulu kan kalau di SD itu kan suka upacara kan ada pembawa susunan acara kan. Iya. Aku suka baca-bacain kayak gitu tuh. Hmm. Nah pernah ada yang komentarin tuh suara kamu nggak bagus karena memang suaraku lagi hilang. Hmm. Udah mungkin habis nangis gimana hilang, dan udah dikomentarin kayak gitu tuh. Jadi nggak pede, udah tahu suara hilang nggak pede ngomong, tapi karena dipaksa guru tetap ngomong, ya dapat komentar kayak gitu. Kayaknya jadi nggak mau ngomong lagi sampai berapa tahun ya? Sampai lulus SD ya. Itu sekitar 2 tahunan ya. 2 tahun ya? Ya sampai jelek. Mikirnya kayak gitu karena udah dapat stigma yang kayak gitu dari dulu. Nah, yang nyelamatin aku sih itu Kak Bondan yang bilang suara kamu tuh bagus. Itu satu kalimat yang buat kayak aku hidup lagi. Ngerti nggak? Ya Allah, ada satu orang yang ngatain suara aku bagus, padahal dulu aku dihina gak bagus. Memang satu kata manis pujian itu bisa merubah hidup orang. Sebenarnya kalau teman-teman yang baru mau nge-MC, sangat tidak disarankan dia coba sendiri di panggung, apalagi dia cara yang kayak gitu yang langsung banyak orang kan. Mungkin terpaksa karena disuruh bos kali ya. Iya, terpaksa itu. Harusnya dia tuh berdua. Kalau memang kalau istilahnya kayak gini, 2 pemula lebih bagus malu berdua dibanding malu sendiri. Ngerti kan? Iya. Jadi harus tarik temen gitu loh. Kita malu bersama, tanggung bersama. Iya, daripada malu sendiri nanti dia depresi sendiri. Iya. Kondisinya memang berdua sih. Kondisinya memang waktu itu MC-nya berdua gitu. Yang satunya mungkin udah punya jam terbang ya. Walaupun memang basic bukan MC, udah sempat sering-sering tampil gitu kan. Nah, yang satu lagi ini baru. Cuman sebelum acaranya itu dia tuh disuruh pakai
baju Flintstone, suruh joget-joget dulu di situ. Ya Allah, Jadi memang diniatin bahan ya. bulian ya Memang memang diniatin untuk menghibur ceritanya, tapi dia ceritanya. nggak terima kayaknya. Ya mungkin nggak tahu ya hati kecilnya kayak gimana. Iya, Nah, ya ini juga salah satu yang mungkin teman-teman sebenarnya MC itu sebenarnya dia nggak boleh apa ya, nggak boleh terlalu sensitif sih hatinya, karena mm-mm, dia harus membuat acara itu hidup dengan cara apapun ya. Kan mm-mm. kadang ada orang yang pura-pura jadi banci istilahnya ya, Iya. yang penting melucu, Mm-mm, atau yang menyanyi walaupun suaranya jelek, yang penting lucu aja. mm-mm. Semakin orang bahagia harusnya kita happy. Kalau dia udah paham Eh, sebenarnya yang jadi MC, asal penonton tuh bahagia, tertawa malah lebih bagus daripada penontonnya pulang. mm-mm. Oh, Lo basicnya itu ya. kabur, intinya penonton tuh mau nonton sampai selesai. Kalau Uh-uh. penontonnya udah pulang, baru acara baru, hah, udah nggak ada penontonnya. Aduh, itu yang paling sering di mall kan. Uh-uh. Itu di mall kalau nggak menarik MC-nya, tuh orang kan biasa kan di lo apa ya, di mall itu kan di apa Ya sih lantai jalannya dasar ya, ya. lantai dasar itu kan. Uh-uh. Kalau MC-nya dan isinya tuh nggak menarik, orang nggak ada yang nonton, nggak ada yang singgah. Mm-mm. Itu fatal banget sih. Itu malunya malu banget. Mm-mm. Makanya harus ya nggak apa-apa kita ditertawain asal penontonnya tetap rame. Mm-mm. Lebih nggak enak lagi kalau kita dimarahin sama yang punya acara, yang punya event. Itu malu banget lah. Bagus kalau dibayar, kalau nggak dibayar gimana? Karena acaranya nggak sukses kan, itu pasti aduh pengaruh ke bayarannya juga. Uh-uh. Intinya sih satu harus paham dulu MC itu sebenarnya tugasnya apa. Mm-mm. Tugasnya memang membuat acara itu hidup dan penonton mau bertahan sampai acaranya selesai. Mm-mm. Itu Dia tugasnya kan. terhibur. Tugasnya kayak gitu, master of ceremony kan, kita yang masternya, kita yang memegang acara itu. Jangan sampai acara itu ya nggak sukses. Kalau penontonnya kabur berarti MC-nya yang memang bermasalah kayak gitu. Mm-mm. Itu dulu paham dulu dan jadi tahu kalau dibully kayak gitu, jadi dia memang tugas saya kayak gitu, harus menghibur. Tapi kan hampir semua orang gitu ya yang eh berpikiran sebelum MC, ya mungkin kalau untuk MC senior kan yang udah sering kan udah biasa kan, cuman ada semacam ketakutan kebanyakan gini, aduh kalau gua mulai MC nih takut garing, satu takut garing, gua mau ngomong apa nih waktu acara ini, mau ngomong apa nih gitu, terus takutnya nanti waktu pas kita tampil tuh apaan sih. Nah, takutnya gitu kan, kebanyakan ketakutannya kan gitu. Bener. Kia juga pernah, Kia buat video di Mhm. YouTube tuh, YouTube Kia tentang Mhm. itu tuh, gimana kita tuh pede saat nge-MC, saat perform lah istilahnya, mau nge-MC mau ngapain. Mhm. Intinya kan percaya diri dulu dan mengurangi demam panggung. Kan itu demam panggung udah mikirin segala macam kan tuh, udah Mhm. pikiran negatif. Nah ada banyak tips-tips yang sebenarnya yang bisa dilakukan, walaupun punya jam terbang istilahnya. Misalnya Kia sering MC di sini di Palu, tapi kalau disuruh MC di luar kota ya tetap juga ya Mhm. nggak pernah tahu tempatnya, Mhm. nggak pernah lihat di situasi itu orangnya kayak gimana nanggepinnya, situasi kan pasti beda tiap tiap kota. Nah Mhm. pasti ada posisi yang kayak gitu tuh. Nah kalau dari Kia prepare dari Kia 1 minggu sebelum acara, Kia udah tahu nih rundown acaranya apa, temanya apa, Mhm. pengisi acaranya siapa. Kia cari bahan dari situ. Oh misalnya pengisi acaranya misalnya bandnya Ungu gitu ya. Oh Mhm. ada Ungu ini, saya akan coba belajar lagu-lagu Ungu, albumnya Ungu apa aja sih, judul-judul albumnya, terus lagu-lagunya yang hits yang mana, udah dicari tuh jadi bahan Mhm. kayak gitu. Dari bintang tamunya, terus siapa misalnya kalau ada orang petinggi-petinggi kayak gubernur siapa yang hadir, atau Mhm. bupati kalau memang ada yang kayak gitu kan, dicari tahu supaya kita bisa punya bahan yang akan dibahas apa. Kan kalau misalnya ada orang penting kita nggak bisa bawa bahan yang aneh-aneh kan. Iya. Kalau ada bupati, gubernur, itu udah tahu dulu nih ini acaranya siapa yang hadiri, siapa yang menghadiri, dan Mhm. siapa yang mau buka acara ini. Mhm. Apakah ada Dandim atau Kapolsek, Kapolres itu, aduh, udah pasti bahannya beda juga kan. Jadi Iya. di list satu-satu siapa yang hadir. Terus ternyata ini bisa jadi bahan kayak gini. Kalau mungkin yang tamu-tamu pentingnya udah pergi, udah bisa ke bahan yang ini nih, udah kayak list tuh. Terus kalau udah dapat bahan, Kia penampilan sih. Itu penting banget, kayak pakai baju dari atas sampai dari topi atau hijab sampai ke sepatu udah di preparein. Harus udah Hmm. ditahu pakai apa.
Dan Kia memang saranin udah pakai tuh bajunya, terus di cermin tuh bercermin, terus buat video deh, seakan-akan lagi perform dan ngomong aja sampai susunan acara terakhir misalnya. Terus nonton sendiri, enak nggak tuh? Kia selalu kayak gitu. Kia lihat, ya Allah kok modelnya kayak gini nih baju ya, kok ini pembahasannya garing banget. Itu Kia nontonin diri Kia sendiri lagi geladi istilahnya. Nah, Kia akan rubah di situ tuh apa yang buat Kia nggak nyaman. Misalnya bajunya kayak kesempitan, nggak enak dipakai leluasa bergerak, ya ganti. Mungkin warnanya terlalu terlalu menyolok, nggak enak dipandang mata, Kia ganti pakaian. Terus latih tadi tuh dilatih ngomongnya enak nggak. Terus jangan cuma kita yang dengerin, suruh dengerin 2-3 orang. Menurut kalian yang memang kritiknya itu bagus. Misalnya 2 orang itu yang orangnya jujur apa adanya. Ya, maksudnya kalau memang jelek. Kan ada juga orang yang bagus padahal jelek kan. Ada yang kayak gitu tuh. Yeah. Itu menjebak banget tuh. Lebih baik ngomong aja jelek dibanding nanti malu kan dia. Jadi kita selalu tanyain ke kakak itu yang paling jujur ya. Benar tuh paling jujur. Kalau jelek memang dia bilang aja jelek. Terus sama sahabat-sahabat kayak yang mulutnya ketus-ketus banget tuh. Supaya kita tahu oh ini yang jelek ya, oh ini kurang bagus. Sama senior Kia yang memang udah punya basic di maksudnya senior di radio lah, atau udah MC yang lebih berpengalaman. Kia juga dengerin dari mereka, karena mereka kan udah paham banget kostum yang cocok apa, pembahasan yang cocok kayak gimana. Lebih ke mereka juga itu bisa membangun kayak gini. Jadi pas udah pede banget tuh, baju kostum udah siap, terus kita udah nontonin bahan kita ngomong apa, dan ternyata kita udah ubah yang katanya garing atau yang nggak nyambung atau gimana, kita udah ubah. Pasti pedenya itu udah sekitar 60% lah, gugupnya 40% masih ada. Masih gede 40% mah. Karena di hari H itu pasti masih gugup, Pak. Iya. Nggak mungkin nggak lah kan. Nah kalau dari Kia juga dapat buku dari DJ Ari, dia punya buku public speaking. Jadi teman-teman bisa beli sih, sama itu triknya juga ada di situ. Nah di hari H usahain stretching, olahraga ringan sih ya. Itu kayak buat badan itu jadi tidak kaku di saat panggung. Stretching, kalau kita yang muslim bisa sholat subuh itu udah lumayan stretching sih, kayak peregangan, berdoa juga pasti itu lebih buat tenang. Sampai ada yang bilang yoga, sampai segitu banget ya untuk menenangkan hati, karena memang pasti gugup, apalagi kalau event besar ribuan yang nonton gimana tuh. Kayak pernah tuh tahun baru sekitar 3.000 orang yang nonton, itu harus lakuin itu tuh pagi-pagi udah buat hati tenang, nyari ketenangan. Pokoknya di situasi harus tenang, karena kan kalau moodnya jelek itu kebawa saat nge-MC juga kan. Iya pasti itu. Jadi pagi itu harus dibuat sedemikian rupa, nggak boleh ada yang membuat kita itu bete. Dengerin lagu yang enak-enak gitu, yang lagi happy-happy. Terus makanan ini penting banget, jangan yang ada yang pedis atau yang asam yang buat perut melilit. Itu nggak enak banget. Iya kan, malahan kalau ada yang nggak suka ngopi, jangan coba minum kopi. Karena biasa orang bilang kopi itu buat ngilangin ngantuk, buat percaya diri. Enggak, kalau kita nggak biasa minum kopi malah jadi makin berdebar jantungnya, dia makin gugup. Itu nggak boleh. Kalau memang kecuali dia memang pecinta kopi. Memang ternyata makanan itu ngaruh banget. Sama harus datang lebih awal. Kalau kisarannya datang di awal. Jadi udah merasakan dari orang yang masih sedikit kan, dilihatin udah nambah nih satu-satu, dan kita udah mulai terbiasa nih, udah mulai paham. Kalau datang tiba-tiba udah 1.000 orang, itu kan pasti shock, Pak. Udah dengan muka macam-macam nih nungguin, itu nggak enak banget. Lebih baik kita yang nunggu orang dibanding kita ditungguin. Itu pasti udah bete banget yang punya acara tuh, nih MC masih baru ditungguin lagi segala macam, pasti tuh nggak bagus efeknya. Dan datang di awal pasti tenang deh, suasana jadi kayak bersahabat dengan kitanya yang tadinya gugup udah pasti hilang tuh. Kalau setengah jaman kita datang lebih awal, setengah jam pasti udah agak hilang tuh gugup. Nah, gitu, tapi kan permasalahannya kalau misalkan ngomongin public speaking ya, gak semua orang bisa ngomong di depan orang, benar gak sih? Gak semua orang bisa ngomong di depan orang dengan mudah gitu kan? Benar. Nah itu gimana sih cara ngelatihnya sih? Bisa. Ngomongin public speaking nih. Tergantung dia orang introvert atau extrovert. Itu ngaruh banget sih. Karena orang introvert nggak bisa kamu paksa ngomong di depan orang, memang dia orangnya basicnya introvert.
Satu ya, dia tahu dia itu introvert atau extrovert. Terus tahu juga nih dia sifat yang mana nih, yang sanguinis, yang melankolis, yang korealis. Kan Iya. tahu juga nih, oh dia punya sifat yang gini. Jadi teman-teman tahu dulu nih, kita itu sukanya memang suka ngomong sama orang yang deket aja, atau suka ngomong sama orang baru. Kalau nge-MC kita harus cepat akrab walaupun ketemu baru kenal hari itu juga. Kayak gini kan, kita baru ketemu kan, harus bener-bener buat senyaman mungkin sampai tuh orang tuh kayak ngerasa ih kita udah kayak kenalan 5 tahun yang lalu kayak gitu. Kita orangnya berarti extrovert. Iya. Padahal kita memang udah kenal 5 tahun yang lalu kan ya? Kayaknya ya. Tapi aku nggak sadar. Itu kalau paham diri dulu. Aku orangnya introvert atau kan biasa ada orang yang suka ngomong tapi sama temennya doang. Matiku tuh kalau sama orang baru berarti dia kemungkinan introvert gitu. Kayak nggak mau ngomong di panggung yang banyak orang. Dia suka cuma bercanda-bercanda sama geng-gengnya doang. Kayak Raditya Dika kan orang introvert. Raditya Dika. Dia cuma ngomong sama orang yang dia kenal aja, atau di panggung yang memang dia udah set benar-benar mau stand up. Tapi di luar dari itu dia tuh nggak mau ngomong sama banyak orang. Oh gitu ya gitu berarti. Kan. Harus tahu dulu kita tuh yang mana, terus paham kita tuh sifatnya yang mana juga nih. Apakah saya melankolis kah? Apa saya korelis kah? Apakah saya sanguinis? Nah, itu, kalau juga nih posisi melankolis itu kayak gimana sih maksudnya? Cepat sedih gitu. Manusia itu ada 4 ya. Ada 4. Nah ini nih aku suka nih. Istilahnya karakter manusia. Kalau sanguinis itu orangnya bisa terlihat dari pakaiannya itu nggak terlalu rapi ya, bukan juga acak-acakan. Tapi dia orangnya tidak terlalu rapi tapi kreatif dan orangnya suka humor. Itu orang sanguinis tuh. Nah dia pasti lebih cepat bergaul karena orangnya lucu. Cuma memang penampilannya ya namanya itu rata-rata orang seni. Kelebihannya? Yang memang pengen cepat. Dia kelebihannya cepat akrab sama orang. Dia pengen semuanya cepat. Tapi memang agak berantakan. Ukurannya agak berantakan ya. Kalau melankolis kebalikannya tuh. Dia orangnya rapi banget. Dari ujung rambut tuh pakai minyak rambut tuh ya. Rambutnya nggak bisa bergeser sedikit pun tuh. Sampai sepatunya tuh nggak boleh ada debu. Nah itu orang melankolis tuh. Kayak nyusun, ciri khasnya juga kalau nyusun uang tuh semua kepala pahlawan tuh rapi tuh. Kalau bisa nomornya sesuai seri. Melankolis tuh ada orang yang kayak gitu. Atau lihat deh kalau pencet odol tuh dari ujung tuh rapi banget odolnya. Orang sanguinis tuh dari tengah, yang penting keluar aja odolnya. Tapi kalau orang melankolis dipencet odolnya digulung-gulung tuh serapi mungkin. Itu melankolis, dia tuh harus rapi dulu baru dia pede. Nah susah banget tuh kalau dapet orang yang melankolis. Dia harus prepare dulu segala macem yang harus memang perfect di mata dia baru dia bisa show. Nah, itu ya agak sulit memang. Kasihan partnernya, lama banget nih orang prepare ya. Satu malam gak selesai karena memang dia melankolis. Beda sanguinis, satu sanguinis itu setengah jaman dipanggil, nge-MC dong, ayo. Itu orangnya langsung pede gitu, gak perlu prepare yang banyak macem. Enak banget sama orang sanguinis. Ada lagi yang korealis. Apa? Korealis? Dia kayak orangnya, korealis ini sifat pemimpin, suka ngatur dia. Dia istilahnya dia nggak mau disuruh, dia maunya nyuruh. Gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Tapi dia punya itu sifat pemimpin karena di dunia ini katanya ya cuma 10% penduduk bumi ini yang punya sifat korealis. Makanya pemimpin itu cuma sedikit. Karena mereka tuh punya inovasi yang bagus, mereka punya ide yang banyak. Tapi dia bisa ngatur orang dan orang itu bisa nurut sama dia. Itu korealis. Susah banget dapat orang juga yang kayak gitu. Dia ngomong ini orang bisa ngikut. Dia kayak punya aura juga sih ya kayaknya. Orangnya suka ngatur. Dan memang dia bisa membimbing istilahnya. Karena nggak semua orang tuh bisa ngebimbing orang, bisa ngatur orang. Kan ada orang yang nggak enakan kan, nyuruh ini, aku nggak enakan. Nah kalau korealis dia tuh tega tuh. Kamu kesini ya, itu orang korealis. Dia tuh ngomong belak-belakan nggak apa-apa. Dia suka nyuruh-nyuruh. Karena orang korealis. Yang penting demi tujuannya dia akan melakukan. Asal tidak nyakitin sih. Itu korealis. Nah itu orang juga bagus tuh diajak kerja sama tuh orang kayak gitu. Ngomong juga dia pasti pede dia ngomong. Karena dia bisa ngatur orang, pasti dia tuh lebih suka ngomong. Kalau yang terakhir apa sih saya lupa yang satu ya. Protagonis atau apa ya? Aduh lupa gue.
ada lagi satu nih, saya lupa namanya apa. Nah, itu tipe orang yang lebih banyak di dunia ini, mayoritas 50% lebih lah kayaknya. Itu sifatnya pasrah. Tipe yang ini, dia itu kemana aja dia nggak, ya iya gitu, diajak ke sini iya gitu, diajak ke sini iya, disakitin dia tetap nggak marah. Dia pasrah orangnya. Dia orangnya selalu damai. Oh, damai. Diapain dia happy. Itu namanya tipe orang damai istilahnya dia. Ada Ada yang yang gitu. kayak gitu kan? Ada banyak. Yang dia diajakin kayak kita nongkrong ke sini mau makan apa terserah. Nah, kalau dia jawaban terserah, itu rata-rata orangnya damai tuh. Orang yang nggak mau pikir ya udah nggak usah muluk-muluk, yang penting teman aku happy, dia juga happy gitu. Dan teman-temannya sekitarnya happy, dia ikut happy. Dia nggak mau apa ya? Dia ikut aja air yang mengalir. Ada orang kayak gitu dan lebih banyak yang kayak gitu. Gitu. Aja dari Nah, situ kalau kayak dulu. gitu asik tuh. Asik gimana? Harus tahu, taunya cari pasangan hidup kan harus cari tahu juga yang kayak gitu supaya kan cocok. Jangan sampai melankolis ketemu sama, aduh itu kan agak susah tuh, sama sanguinis. Melankolis sama sanguinis, tapi memang katanya tuh jodohnya kayak gitu. Orang yang acak-acak pasti suka sama orang yang rapi. Kayak jodohnya kayak gitu, saling isi. Kalau sama-sama rapi kan sulit juga tuh, itu nggak akan cocok. Kayak gitu sih, tahu dulu karakternya kita apa, kita yang kita ekstrovert atau introvert gitu. Ya baru bisa tuh kita ngelatih dirinya kita kayak gimana. Nah, berarti kuncinya udah kita kenalin diri kita dulu sendiri, baru kita latih percaya diri kan ya? Iya. Dan kita jadi kayak paham sama orang lain. Kayak kalau kita udah paham 4 itu kan, pas ketemu sama orang, misalnya, oh dia ini ternyata orangnya kayak gini nih, lihat dari penampilannya melankolis kayaknya. Jadi kita udah punya bahan, oh kayaknya dia itu asiknya diajakin ngomong tentang ini nih, atau dibawa ngobrolnya kayak gini, karena kita udah paham karakter itu kan. Makanya sebenarnya kalau nge-MC, orang yang mau ketemu orang banyak harus paham tentang itu sih, mengenali karakter keempat karakter manusia, karena dia akan lebih gampang menyesuaikan dengan orang yang baru dia kenal. Apalagi kan kalau partner bisnis kan, misalnya dari ya kita kan nggak tahu rezeki dari mana, tiba-tiba dapat event dari orang mana gitu, kita nggak kenal. Kita ya cara ngenalinnya lihat dari pakaian dulu. Oh kayaknya dia orang kayak gini, tebak-tebak dulu nih, terus coba-coba masuk ngomong, cocok nggak ya, kayak gitu. Harus kayak gitu sih MC gitu ya. Nah kalau misalkan aku mau nanya apa ya, lupa tadi barusan, aduh. Aku lupa mau nanya apa tadi barusan, keburu kepotong. Apa tuh? Ini nih, kalau misalkan lagi nge-MC nih ya, kontak mata penting gak sih? Gini ya, kalau aku punya tips ya, supaya aku tuh nggak gugup. Aku rapiin jilbabnya udah mencong sana sini. Aku tuh kalau lihat mata orang tuh pasti gugup. Pasti gugup. Apalagi kalau banyak penontonnya ya, masa diliatin, aduh nggak mau. Jadi tips aku juga saat ngomong, aku nggak pernah lihat mata orang, mata penonton ya istilahnya. Aku lihat kepalanya dia sini nih. Jangan kepalanya lihat mata orang. Dia sini, kalau bisa di atasnya sini. Iya, karena itu ngaruh banget, tau nggak? Ngeliat dia tiba-tiba gini, mukanya kayak apalagi misalnya dia yang punya event ya, biasanya selamat malam bapak ini gitu ya, disapa sih kan, nyapa gitu kan, atau selamat malam bapak gubernur, bupati, kita kan harus menunjuk dia kan. Jangan lihat mukanya guys, jangan, lihat aja kepalanya sini, nggak peduli sih mukanya, karena bisa jadi misalnya dia lagi ada masalah di rumah ya, memang mukanya kayak gitu, lagi bete dengan orang, tapi kita ngerasa dia bete sama kita, langsung drop banget itu tuh. Jadi jangan pernah lihat muka orang kalau lagi MC. Bukan ngelihat ini ya, apa antara mata dan hidung itu. Jangan. Jangan juga. Pokoknya lihat dari atas ini aja. Jangan pernah lihat dari sini. Itu tips dari Kia ya. Soalnya kalau di stage itu kan rata-rata penonton tuh kalau lihat tuh, kalau kita sebagai yang live perform, banyaknya mata-mata pembunuh semua kan kalau dilihat itu. Iya kan? Yang kayak gini. Apaan sih ini orang ini? Apaan sih ini orang ini jelek banget sih. Banyak yang kayak gitu.
padahal udah bagus banget memang ya, namanya aja orang kan punya selera masing-masing, mungkin dia nggak suka dengan selera baju kita mungkin ya, dia agak terganggu dengan suara kita mungkin, aduh dia nggak nyaman, karena kita nggak bisa buat semua orang senang dan happy di saat itu. Nah, caranya kita harus buat diri kita happy, jangan lihat mukanya mereka, jangan lihat ekspresinya mereka. Makanya sering banyak yang bilang, Kia, aku nonton loh kamu MC, aku lagi di panggung di bagian sini. Saya nggak pernah lihat, jujur nggak pernah lihat teman, karena memang nggak mau lihat. Apalagi teman tuh, teman itu paling celaka ya. Itu kayak gini-gini aja tuh ngetawain, ngeledekin tuh udah parah banget pasti. Jadi kalaupun ada teman, aku pura-pura aja nggak lihat kalau lagi MC. Karena itu yang paling fatal mereka kan, teman-teman ini paling parah. Kadang-kadang suka ada suara-suara yang muncul di imajinasi kita ya. Kalau lagi perform. Biasa kan teriak, Kia, ini ya, situ ya. Pokoknya ngeledek-ngeledekin gitu. Ampun, pasti teman aku nih nggak mau ngeliat, pokoknya jangan sampai ngeliat mukanya. Bukan sombong, tapi memang lagi menyelamatkan diri. Jangan sampai 3 jam ke depan, aduh gambut lagi kan. Intinya satu, jangan pernah lihat mata penonton atau siapapun kecuali partner MC kita. Partner MC yang kita sudah kenal baik. Tapi partner MC yang belum kenal baik, bisa jadi dia senjata apa ya? Malah dia membunuh kita nggak tahu kan. Kita ada. Aduh, sinyal. Gitu. Sinyal koneksi barusan. Saling menjatuhkan. Enggak, barusan patah-patah. Sinyal kayaknya merah. Patah-patah. Mayat patah-patah. Nah. Jadi yang penting jaga, jangan ini aja deh, jangan kontak mata. Kalau partner MC-nya memang teman kamu, sahabat kamu yang memang udah kayak gini banget, udah nih bisa saling natap. Jadi bisa kode-kode gitu. Aduh, ada bahasa-bahasa isyarat yang kita dua aja yang paham, misalnya kayak gitu. Kayak tiba-tiba aku bilang kayak nggak tahu ngomong apa. Biasanya kita kan cuma berkomunikasi lewat mata tuh, kayak gini-gini, atau ada siapa tuh ngelirik-lirik kayak gitu tuh. Nah, itu pentingnya kontak mata kalau sama temannya kita, partner yang memang udah udah chemistry-nya udah gini banget lah, udah paham banget. Tapi kalau sama yang baru dikenal, misalnya yang punya event itu pengen banget MC-nya kamu sama yang ini nih, baru ketemu hari itu, nggak usah deh lihat mukanya. Kalau Kia ya ngomong aja, tapi ya tetap lihat di atas kepalanya, karena kita nggak tahu kan ekspresinya dia. Kan kalau di panggung itu kita yang paham ekspresi mukanya dia paling dekat. Kalau penonton kan nggak terlalu lihat secara jelas kan. Gitu. Itu bisa jadi senjata kita juga sih. Makanya nggak usah lihat orang kalau lagi MC. Fokus aja sama materi kita, sama acara kita sampai selesai. Kayak gitu. Kalau dari Kia sih. Tahu ya kalau orang lain kayak gimana, Kia nggak tahu. Hey, sini mampir dulu.